Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ini untuk materi kita ya. Selanjutnya di mata kuliah prinsip stratigrafi. Di sini mungkin sedikit mungkin ya, saya akan bahas tentang Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1996 IAGI ya teman-teman. Jadi untuk materi yang akan saya jelaskan ini sebenarnya bisa teman-teman download ya di Google terkait Sandi Stratigrafi di Indonesia. Di mana update terakhir itu ada di tahun 96 ya, yang dibuat oleh IAGI ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi tentu teman-teman eh, mengetahui ya terkait apa itu stratigrafi ya. Lalu teman-teman eh, setelah mempelajari stratigrafi, teman-teman pasti terpikirkan ya bagaimana cara kita ya bisa memiliki suatu penamaan atau penggolongan batuan yang sama di seluruh Indonesia. Atau mengapa ada beberapa istilah ya ataupun penggolongan batuan yang berbeda, walaupun dia mengacu pada objek yang sama gitu ya. Contohnya mungkin kita mengenal ada batu pasir ya. Nah, batu pasir ini ada banyak sekali jenisnya dan bentuknya mungkin sama gitu ya. Namun di suatu lokasi yang berbeda ya, apa dia memiliki kelompok formasi yang berbeda, penamaan batuan atau formasi ini akan berbeda gitu ya. Jadi apa yang menyebabkan ada pengelompokan batuan tersebut ya. Jadi belum adanya aturan dalam pemberian nama dan penggolongan batuan yang menjadi kendala bagi para ahli geologi mengakibatkan adanya perbedaan istilah dalam objek yang sama ya. Jadi makanya para ahli geologi pada zaman dahulu mereka membuat suatu forum ya untuk ini ya merapikan mungkin ya merapikan penamaan atau tata tata cara ya penggolongan dalam pembuatan stratigrafi yang ada di Indonesia khususnya gitu ya. Oke, next. Jadi para ahli geologi di Indonesia dia berusaha keras untuk menemukan cara agar ada konsepsi aturan pembagian batuan secara bersistem gitu ya, disertai dengan tatanannya sehingga pembahasan stratigrafi di Indonesia ini mungkin menjadi lebih jelas seperti itu ya, dan juga mudah dimengerti. Nah, eh, dan harapannya juga penerapannya menjadi sederhana dan memungkinkan tercapainya keseragaman dalam pengertian serta tata nama mungkin ya, satuan-satuan stratigrafi yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu, akhirnya dibuatlah Sandi Stratigrafi di Indonesia, tentunya, atau Sandi Stratigrafi Indonesia. Nah, Sandi Stratigrafi Indonesia ini juga dimaksudkan untuk memberikan pengarahan kepada geologis yang ada di Indonesia dalam cara melakukan penggolongan suatu stratigrafi gitu ya teman-teman ya, atau eh, pengelompokan batuan. Nah, Sandi Stratigrafi Indonesia ini pertama kali dihasilkan di tahun 1973 ya, di mana dilandasi oleh hasil International Subcommission on Stratigraphic ya pada tahun 1961 ya, dan dipimpin oleh H.D. Hedberg ya di Copenhagen dan mengacu pada North American Commission on Stratigraphic Nomenclature ya tahun 1961, serta hasil dari badan yang sejenis dari negara-negara lain ya teman-teman ya. Nah, sementara ya NACSN dan juga ISSC ini ya atau International Commission on Stratigraphic ya, North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, dia sudah mengalami beberapa kali tambahan dan juga perubahan ya. Sedangkan Sandi Stratigrafi Indonesia tahun 1973 ini belum ada perubahan sama sekali. Ya, barulah di tahun 1996 mungkin terjadi eh, updating ya dan juga penambahan gitu ya. Karena ada perkembangan ilmu pengetahuan ya dan zaman serta bertambahnya
data-data mungkin ya. Berkembang pula konsep-konsep baru yang menyebabkan, stratigrafi Indonesia nih dirasakan perlu untuk mengalami, revisi ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan hasil revisi ini ya, Sandi Stratigrafi Indonesia ini tahun 1996, maka Sandi Stratigrafi Indonesia ini terdiri menjadi 7 bab ya, dan juga terdiri dari 60 pasal, gitu. Nah, eee, buku Sandi Stratigrafi Indonesia ini dibuat di tahun, 1996 ya teman-teman ya, oleh IAGI, atau Ikatan Ahli Geologi Indonesia ya, yang diketuai oleh Ketua Umum Abdul Wahab ya, dibantu oleh, Ketua Komisi Stratigrafi, Dr. Sujono Marto, Jojo ya, bersama Dr. Jauheni ya teman-teman, salah satu dosen FITK ITB ya teman-teman. Di mana, revisi tahun 1996 ini dia terdiri dari penambahan dari satuan stratigrafi gunung api ya, di bab 3, lalu satuan sekuen stratigrafi, di bab 5, dan juga, pembagian geokronologi sehingga, Sandi Stratigrafi Indonesia ini menjadi, 7 bab ya, ya, dengan, pasal sebanyak 60 pasal gitu ya. Lalu bab-bab ini terdiri dari bab 1 berupa azas-azas umumnya, bab 2 itu berupa satuan litostratigrafinya, bab 3 itu untuk satuan stratigrafi gunung apinya, yang sebelumnya belum ada ya. Bab 4 itu untuk satuan biostratigrafi, lalu bab 5 satuan sekuen stratigrafi, dan bab 6 untuk satuan kronostratigrafi, dan bab 7 adalah pembagian dari geokronologinya. Seperti itu. Pada bab 1 ini ya, dari azas-azas umum ini, dia berisi tentang azas-azas umum atau penjelasan istilah-istilah yang sering digunakan dalam mempelajari dan juga menganalisis, stratigrafi lapisan ya teman-teman ya. Di mana, pasal 1 ini, terkait dengan stratigrafi ya, di mana stratigrafi ini dalam arti luas adalah ilmu yang membahas tentang aturan, hubungan, dan kejadian ya, ataupun genesa macam-macam batuan di dalam, ruang dan waktu, sedangkan dalam arti sempit adalah ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. Nah, genesa ini ya, atau pembentukan ini mempunyai pengertian bahwa setiap lapisan batuan ini dia memiliki, genesa pembentukan batuan tersendiri. Sebagai contoh mungkin fasia sedimen marin ya, fasia sedimen fluvial, fasia sedimen delta, dan sebagainya. Sedangkan, eee ruang dan waktu mungkin ya. Ya, ruang ini mempunyai pengertian tempat, yaitu setiap batuan terbentuk atau diendapkan pada lingkungan geologi tertentu. Sebagai contoh, genesa, batuan sedimen itu ada, darat ya, itu darat itu atau fluviatil ya, itu terdiri dari, eee, gurun, glasial, dan fluvial ya, untuk lingkungan sungai. Lalu transisi itu ada pasang surut ya, atau tide, lagun, dan delta. Lalu laut itu ada, atau marin ya, itu ada litoral, neritik, batial, dan, yang paling dalam itu adalah hadal. Sedangkan waktu, itu dia memiliki pengertian tentang umur pembentukan batuan tersebut, dan skala biasanya berdasarkan skala umur geologinya ya. Contohnya batu gamping formasi Raja Mandala ya, terbentuk pada kala Miosen awal ya, batu pasir kuarsa formasi Baya terbentuk pada kala Eosen akhir. Lalu, mungkin di Sumatera kita kenal ada batu, pasir dari formasi air benakat ya, yang berumur Miosen, yang terbentuk dari fase awal dari, regresi seperti itu ya teman-teman. Lalu pasal 2 itu adalah penggolongan stratigrafi ya, di mana penggolongan stratigrafi ini adalah pengelompokan bersistem batuan menurut berbagai cara untuk mempermudah pemerian gitu ya teman-teman ya, aturan dan hubungan batuan yang satu terhadap lainnya. Nah, kelompok bersistem tersebut di atas dikenal sebagai satuan stratigrafi itu ya teman-teman. Jadi mungkin, kalau kita mau menjelaskan secara litologi secara detail, pasti, kita akan banyak sekali menemukan litologi batuan di situ ya. Makanya dari litologi itu mungkin kita kelompokkan satu satuan batuan yang mewakili dari,
stratigrafi area tersebut, seperti itu ya. Lalu batas satuan stratigrafi ya, satuan stratigrafi ini ditentukan sesuai dengan batas penyebaran ciri satuan tersebut ya, sebagaimana didefinisikan ya. Nah, batas satuan stratigrafi ini jenis tertentu tidak harus berhimpitan dengan batas satuan stratigrafi jenis lain ya, bahkan dapat memotong satu sama lain, seperti itu ya. Lalu pasal keempat ya, terkait tata nama stratigrafi. Nah, tata nama stratigrafi ialah aturan penamaan satuan-satuan stratigrafi ya, baik resmi maupun tak resmi ya teman-teman ya, sehingga terdapat keseragaman dalam nama maupun pengertian nama-nama tersebut ya, seperti formasi ya, lalu zona, sistem, dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kita mengenal ada penamaan resmi, ada penamaan yang tidak resmi. Jadi kalau penamaan resmi biasanya kita mengenal ada penamaan formasi gitu ya. Penamaan formasi itu dia penamaannya resmi. Tapi kalau kita dalam formasi itu kan dia terdiri dari satuan-satuan batuan. Nah, satuan batuan itu penamaannya tidak resmi ya teman-teman ya. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau kita merujuk penamaan dari satuan batuan itu dari suatu jurnal gitu ya. Jadi referensinya akan semakin baik gitu ya. Lalu tata nama satuan stratigrafi resmi dan tak resmi ya. Dalam sandi diakui nama resmi dan tak resmi ini ya, aturan pemakaian satuan resmi dan tak resmi masing-masing satuan stratigrafi ya, menganut batasan satuan yang bersangkutan ya. Penamaan satuan tak resmi hendaknya jangan mengacaukan yang resmi, seperti itu ya. Nah, penjelasannya, nama satuan resmi menggunakan huruf besar ya pada setiap tingkat satuannya, misalnya formasi batu raja ya, yang terdiri dari batu gamping, sedangkan untuk satuan tak resminya, dia hurufnya kecil ya, kecuali ditulis pada awal kalimat seperti misalnya gamping batu raja, gitu ya. Nah, untuk keperluan tertentu yang sifatnya internal ya, penamaannya tetap menggunakan sistem binominal atau dwinama ya. Hal ini tergantung pada cara yang dipakai ya. Misalnya batu pasir ngerayong ya, SIM ataupun lapisan sanggata, lalu horizon kuning ya. Bila menggunakan tambahan angka atau huruf ya, maka urutan angka atau huruf tersebut menunjukkan urutan kronologi. Misalnya urutan ke-16 kedudukan stratigrafinya relatif di atas horizon 15 ya, batu gamping unit 1, unit 2 dan lain-lain. Jadi dia tidak boleh kalau kita mengurutkan suatu perlapisan itu angkanya ya harus ini ya, urut ya, jangan sampai lapisannya mungkin tidak urut ya. Mungkin kita urutkan dari bawah ke atas ya, bisa dengan huruf atau A, B, C ya, ataupun dari angka 1, 2, 3, hingga seterusnya. Oke teman-teman, jadi yang tertua mungkin yang terkecil ya kalau dari penjelasan Sandi Stratigrafi Indonesia ini. Lalu pasal ke-6 ya, satu tipe ya. Satu tipe ini merupakan perwujudan alami satuan stratigrafi resmi di lokasi tipe yang dapat dijadikan pedoman umum ya teman-teman ya. Lalu satu tipe ini hendaknya memberikan kemungkinan penyelidikan lebih lanjut ya, di mana satu tipe gabungan ialah satuan satu tipe yang dibentuk oleh kombinasi beberapa sayatan komponen. Lalu ada satu tipe ya, ialah sayatan tambahan ya, atau satu tipe sekunder ya, untuk memperluas keterangan pada satu tipe. Lalu lokasi tipe adalah letak geografis suatu tipe ya, atau tempat mula-mula ditentukannya satuan stratigrafi. Lalu pasal ke-7 terkait dengan korelasi ya. Korelasi ialah penghubungan titik kesamaan waktu. Jadi antar lapisan itu dia dihubungkan dengan lapisan lain ya, dengan suatu penampang stratigrafi ya, atau profil stratigrafi, ataupun juga dari profil lubang sumur ya, penampang sumur ya. Dia di mana korelasi ini dia mempertimbangkan kesamaan waktunya gitu ya teman-teman ya. Jadi dikorelasikan atau dihubungkan dengan lapisan-lapisan yang memiliki umur yang sama dan karakter yang sama gitu ya. Lalu horizon ya, horizon ini adalah suatu bidang ya dalam praktek lapisan tipis di muka bumi atau di bawah permukaan ya, yang menghubungkan titik-titik kesamaan waktu. Nah, horizon dapat berupa horizon listrik,
horizon seismik, horizon fosil, dan sebagainya ya, teman-teman ya. Nah, istilah-istilah seperti ini, seperti datum ya, marker. Marker ini adalah top bottom dari suatu, ini ya kali ya, eee, reservoir biasanya ya, atau lapisan ya. Lalu datumnya adalah, ini ya, apa, kedalaman yang menjadi acuan gitu ya, untuk analisis tekanan biasanya, lapisan pandu sebagai padanannya ya, keybed-nya, dan sering dipakai dalam keperluan korelasi. Lalu pasal 9 terkait dengan fasies ya, fasies ini adalah aspek fisika, kimia, dan biologi ya. Jadi, ada 3 aspek yang harus kita pertimbangkan dalam mempelajari suatu fasies ya, suatu endapan dalam kesamaan waktu. Jadi, batuan yang memiliki sifat fisika, kimia, dan biologi yang sama, itu masuk ke dalam satu fasies yang sama. Tapi kalau dia memiliki sifat fisika, kimia, dan biologi yang berbeda antara satu kelompok batuan dan kelompok batuan yang lainnya, maka bisa dikatakan dia batuan itu memiliki, beda fasies gitu ya. Dengan syarat batuan tersebut diendapkan di waktu yang sama, gitu ya. Nah, dua tubuh batuan yang diendapkan pada waktu yang sama dikatakan berbeda fasies kalau kedua batuan tersebut berbeda ciri fisik, kimia, dan biologinya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lalu pengusulan satuan stratigrafi resmi dan tak resmi ya teman-teman ya. Jadi satuan stratigrafi dapat dianggap resmi bila yang pertama dia memenuhi syarat sandi ya. Diterbitkan dalam suatu penerbitan ilmiah berkala ya, majalah geologi atau buku yang terbuka untuk umum ya teman-teman ya. Cukup luas penyebarannya dan dapat dipetik tanpa adanya pembatasan. Itu ya. Lalu ini untuk kita masuk ke bab 2 ya, terkait dengan satuan litostratigrafi. Eh, Litostratigrafi berguna untuk menentukan korelasi ataupun hubungan stratigrafi antar satuan di atas dengan satuan di bawah ya, dan dengan satuan litologi lainnya ya. Nah, litologi yang kita amati ketika melakukan observasi ini di lapangan ya, meliputi jenis batuan ya, kenampakan fisik batuan ya. Contohnya itu ada warna, lalu struktur ya, lalu tekstur, lalu komposisi mineral ya, dan lain-lain ya. Dan juga gejala-gejala lain di tubuh atau struktur batuan tersebut ya. Nah, kandungan fosil juga harus diamati apabila terdapat pada eh, tubuh batuan tersebut ya, karena merupakan salah satu komponen batuan gitu ya. Oke, next. Ini tingkat-tingkat dari satuan litostratigrafi ya teman-teman ya. Jadi urutan tingkat satuan litostratigrafi resmi ini ya, masing-masing dari besar sampai kecil itu ada kelompok ya, lalu ada formasi dan juga ada anggota gitu ya. Jadi formasi adalah satuan dasar dalam pembagian satuan litostratigrafi ya. Formasi harus memiliki keseragaman atau ciri-ciri litologi yang nyata ya, baik terdiri dari satu macam jenis batuan ya, atau perulangan dari dua jenis batuan ataupun lebih gitu ya. Nah, formasi ini dapat tersingkap di permukaan ya, berkelanjutan ke bawah permukaan ataupun seluruhnya ada di bawah permukaan seperti itu ya. Jadi mungkin eh, ada apa ya, kalau batuannya itu terendapkan di daerah yang pasif ya, tektonik yang pasif, mungkin batuan itu nggak akan tersingkap ke permukaan kalau tidak ada erosional seperti itu ya teman-teman ya. Karena untuk dia apa, untuk si suatu batuan itu bisa tersingkap ya butuh gaya kompresional ya supaya batuan itu bisa terangkat gitu ya. Nah, formasi haruslah mempunyai nilai stratigrafi yang memiliki daerah cukup luas ya, dan lazimnya dapat dipetakan pada skala 1/25.000. Nah, tebal suatu formasi ini berkisar antara kurang dari 1 meter sampai beberapa ribu meter ya. Oleh karena itu, ketebalan bukanlah suatu syarat pembatasan dari suatu formasi. Nah, anggota ialah bagian dari suatu formasi yang secara litologi berbeda dengan ciri umum formasi yang bersangkutan. Nah, serta memiliki penyebaran lateral yang berarti ya. Nah, anggota selalu merupakan bagian dari suatu formasi, tetapi formasi tidak selalu perlu mempunyai anggota gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa, anggota itu adalah bagian terkecil dari formasi, itu ya. Nah, anggota itu adalah bagian dari formasi ya, tapi formasi nggak selalu harus
memiliki suatu anggota gitu ya. Jadi bisa aja terdiri dari suatu, satuan litologi ya, contohnya mungkin, intrusi gitu ya. Itu hanya terdiri dari satuan, litologi gitu ya teman-teman ya. Kalau suatu formasi mempunyai satu anggota atau lebih ya, maka bagian lain dari formasi tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai anggota. Nah, batas penyebaran lateral ya ataupun pelamparan dari suatu anggota tidak meloleh melampaui batas dari pelamparan suatu formasi. Jadi memang anggota itu adalah bagian dari, si formasinya ya, sedangkan, kalau kelompok ya, kelompok itu adalah, dia terdiri dari beberapa, ini ya, formasi gitu ya. Nah ini ya, ini contoh, gambaran dari kelompok dan juga formasi gitu teman-teman ya. Jadi, ini adalah hubungan antara kelompok dan formasi ya. Dari sini ada formasi A, B, C, D, E, dan F ya, di mana, eee, nama formasi nah, di mana formasi A, B, dan C ini dia termasuk ke dalam kelompok Y ya, dan formasi D, E, dan F ini merupakan kelompok dari formasi X. Nah, kalau dari gambaran ini mungkin kita nggak melihat ya dari tiap formasi itu, terdiri dari anggota apa saja gitu ya teman-teman ya. Lalu untuk pasal 21 ya terkait dengan satuan litodemik ya, teman-teman. Jadi pembagian satuan litodemik ini dimaksudkan untuk menggolongkan, batuan beku ya, metamorf dan batuan lain lain yang terubah kuat menjadi satuan bernama yang menjadi, bersendi kepada ciri-ciri litologi ya, teman-teman ya. Lalu batuan penyusun satuan litodemik tidak mengikuti kaidah hukum superposisi ya, dan kontaknya dengan satuan litostratigrafi dapat bersifat ekstrusif, intrusif, metamorfosa, dan ataupun tektonik gitu ya teman-teman ya. Lalu pasal 24 ya, tata nama satuan litodemik. Tata nama satuan dasar litodemik yang terdiri dari nama geografi dan ciri utama komposisi litologinya ya, contohnya itu mungkin diorit ya, lalu dilanjutkan dengan nama, lokasi ataupun formasinya gitu ya teman-teman. Nah, ciri utama komposisi dimaksudkan di sini adalah ciri umum yang mudah dikenal ya, misalnya skis, gneiss, gabbro, dan lain-lain ya. Nah, penamaan pada tingkat suite ya, terdiri dari nama tingkat, diikuti genesa kelompok litodem, dan nama geografi yang berkaitan ya, misalnya suite intrusi Cikotok, suite metamorfosa Karangsambung, ya, penamaan supersuite terdiri dari kombinasi nama tingkat dan geografi. Nama geografi supersuite ini tidak harus sama dengan nama suite ataupun litodemnya. Itu ya teman-teman ya. Nah ini adalah tingkat satuan litodemik ya. Jadi ada A, B, C, D, dan E ya. Ini adalah satuan litodem ya, karena dia merupakan batuan-batuan yang terubah keras ya. Bisa berupa batuan beku ya, intrusi ya, ataupun lava ya, lalu bisa juga berupa, batuan-batuan metamorf gitu ya. Lalu AB ya, AB ini adalah suite 1 dan CD ini adalah suite 2-nya, gitu ya teman-teman ya. Lalu ABCD dapat dinaturkan sebagai supersuite ya, gabungannya ya. Lalu FHI adalah satuan litostratigrafi ya, modifikasi dari NASC tahun 1993 ya. Jadi urutan tingkat satuan litodemik ya, masing-masing dari besar ke kecil itu ada supersuite ya, lalu ada suite dan juga ada litodem. Litodem itu ya, satuannya ya, satuan dasar dalam pembagian satuan litodemik, satuan di bawah litodem merupakan satuan tidak resmi. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin, sampai ini aja ya, saya bahas sedikit ya terkait sandi stratigrafi. Teman-teman bisa lanjutkan, untuk mendownload ya sandi stratigrafi Indonesia tersebut dan membaca, terkait dengan, pasal-pasal yang ada di, sandi stratigrafi tersebut. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.